Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dwi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah sains bahan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pozolan Nano untuk Beton Mutu Tinggi Ramah Lingkungan. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya, Siva Putri Mesari, dengan NIM K1A021022, dan rekan saya Rahmawati Nur Fadila dengan NIM K1A021082. Nanoteknologi merupakan pengembangan ilmu sains yang memfokuskan pada ukuran materi menjadi ukuran nanometer tanpa mengubah kandungan kimia dengan tujuan untuk melakukan rekayasa, manipulasi, dan mengontrol sebuah objek dengan ukuran nanometer sehingga dapat memperoleh sifat dan material yang diinginkan. Penggunaan nanoteknologi itu sendiri dapat mempengaruhi perilaku dari suatu material dengan merubah ukuran tanpa merubah kandungan kimianya. Nanomaterial yang digunakan itu dapat diketahui dengan memberikan efek yang sangat besar dikarenakan luasan area yang lebih besar dibandingkan dengan material biasanya. Nanoteknologi ini akan terus memberikan pandangan kita untuk meningkatkan kemampuan material bahan konstruksi. Oleh karena itu, perlu pemikiran lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi nano ini untuk meningkatkan kemampuan bahan konstruksi khususnya pada beton atau semen. Selanjutnya definisi dari semen, di mana semen merupakan suatu zat kimia yang digunakan untuk merekatkan dan mengikat benda padat atau material bangunan. Secara umum, semen terdiri dari campuran bahan mineral yang digiling halus seperti kapur, tanah liat, pasir, dan besi yang dicampur dengan air kemudian dipanaskan pada suhu tinggi sehingga terjadi suatu reaksi kimia yang menghasilkan zat perekat yang kuat dan tahan lama. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan beton itu sendiri? Jadi, beton di sini merupakan material buatan yang terdiri dari campuran semen, air, agregat kasar, dan agregat kecil yang dicampur bersama membentuk campuran yang keras dan kuat. Beton merupakan material yang diketahui memiliki kekuatan tekan yang memadai, mudah diproduksi, mudah dibentuk, relatif kaku, dan ekonomis. Tetapi, beton juga menunjukkan banyak keterbatasan, yaitu dalam proses produksi dan sifat-sifat mekaniknya yang lemah terhadap tarikan teknologi dan material dalam pembangunan konstruksi beton saat ini tuh sangat berkembang. Penggunaan beton yang bermutu tinggi dalam pembangunan suatu jembatan, struktur gedung yang tinggi, bangunan bawah tanah, bangunan beresiko tinggi seperti bangunan suatu reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir, konstruksi yang langsung berhubungan dengan laut ataupun lingkungan korosif terhadap beton itu sudah banyak dilakukan. Berbagai peningkatan kekuatan beton selalu menjadi salah satu tujuan utama dari pengembangan teknologi beton. Maka dari itu diperlukannya suatu inovasi di bidang teknologi untuk material mendapatkan suatu beton bermutu tinggi dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, ngomong-ngomong nih, beton bermutu tinggi, high strength concrete. Jadi, didefinisikan sebagai suatu beton yang mempunyai kuat tekan yang diisyaratkan itu lebih besar atau sama dengan 41,4 MPa. Di mana upaya untuk mendapatkan suatu beton mutu tinggi diantaranya itu dengan meningkatkan mutu material pembentukannya, misalnya kekerasan agregat dan juga kehalusan dari butir semennya. Namun, berdasarkan inovasi bidang teknologi material penyusun beton, ternyata upaya untuk meningkatkan kemampuan tekan beton itu tidak selalu dengan cara meningkatkan mutu material penyusunnya. Namun, dengan menggunakan suatu bahan tambah yang bersifat itu pozolanik. Nah, pozolanik ini apa? Itu adalah bahan-bahan yang mengandung ada SiO2 yang dapat bereaksi dengan CaOH2 yang merupakan sisa hasil proses hidrasi segmen yang membentuk 3CaO2SiO2, 3H2O yang dapat meningkatkan kekuatan, kepadatan, serta kekedapan dari beton itu sendiri. Selanjutnya adalah limbah industri. Jadi limbah fly ash dan bottom ash itu sangat besar jumlahnya sehingga memerlukan pengolahan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran udara atau perairan dan penurunan kualitas dari ekosistem.
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di wilayah ASEAN. Jadi menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 itu, produksi padi di Indonesia diperkirakan mencapai 54 juta ton. Hal ini memunculkan limbah pertanian, salah satunya sekam padi, di mana sekam padi merupakan limbah hasil penanaman padi yang bersifat keras, kasar, tahan cuaca, berkadar gizi rendah, dan tidak bernilai ekonomis. Saat ini, industri semen dan beton itu juga sering disorot oleh para pemerhati lingkungan. Hal ini disebabkan kenapa? Karena emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembuatan bahan konstruksi tersebut dari konferensi bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan Kyoto, Jepang pada tahun 1997 itu dinyatakan bahwa emisi gas rumah kaca ke atmosfer yang tak terkendali tidak bisa lagi diterima dari sudut pandang kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Gas rumah kaca yang menjadi sorotan utama adalah gas karbon dioksida karena jumlahnya itu jauh lebih besar dari gas lainnya seperti oksida nitrat dan metan. Adanya sumbangan industri semen terhadap total emisi karbon dioksida yang besar, maka dari itu diperlukannya suatu pergantian sejumlah bagian semen dalam pembuatan beton dengan cara menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Buatan beton semen partikel nano. Tahap pertama yaitu pengkonversian material semen ke ukuran nano. Semen yang digunakan dalam penelitian ini dikonversi ke dalam skala nano menggunakan alat Planetary Ball Mill atau PBM. Prinsip kerja alat PBM ini adalah dengan memanfaatkan energi tumbukan dari bola-bola sinkronium oksida. Bola-bola sinkronium oksida dan material yang akan dikonversi ukurannya dimasukkan ke dalam satu bejana, kemudian diputar dengan kecepatan tinggi. Dalam bejana tersebut akan terjadi tumbukan antara bola-bola sinkronium oksida dan material yang dimasukkan. Tumbukan ini menciptakan mekanisme penggerusan material sehingga menghasilkan material dengan butiran skala nano. Tahap kedua yaitu analisa ukuran partikel dengan alat X-ray diffractometer atau XRD. XRD ini merupakan teknik analisis non-destruktif untuk mengidentifikasi dan menentukan secara kuantitatif tentang bentuk berbagai kristal. Analisa XRD ini dilakukan untuk menyelidiki seberapa besar ukuran butiran semen yang telah dikonversi menggunakan alat PBM yang sudah termasuk dalam kategori material nano. Tahap ketiga yaitu tahap pembuatan benda uji. Pembuatan benda uji berupa beton dari semen yang telah dibuat dari campuran bahan baku yang telah dikonversi dan bahan tambahan nano. Bahan baku utama dalam pembuatan semen adalah batu kapur, tanah liat, dan pasir silika. Bahan-bahan tersebut dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus. Bubuk halus hasil penggilingan bahan baku utama dicampur dengan bahan tambahan seperti pozolan berukuran nano dan bahan kimia lainnya seperti air, semen, dan aditif. Pozolan berukuran nano merupakan bahan tambahan yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan mutu beton. Campuran bahan baku dan tambahan kemudian dipanaskan pada suhu tinggi. Proses pemanasan ini bertujuan untuk membentuk klinker, yaitu bola-bola kecil yang berbentuk seperti abu yang akan digiling menjadi semen. Setelah proses pemanasan, klinker digiling menjadi bubuk halus dan dicampur dengan bahan tambahan seperti gypsum. Setelah semen dibuat, langkah selanjutnya adalah memproduksi beton mutu tinggi dengan menggunakan semen tersebut. Proses pembuatan beton mutu tinggi melibatkan pencampuran semen, air, pasir, dan agregat kasar atau batu pecah dalam jumlah yang tepat. Tahap terakhir yaitu tahap pengujian yang dilakukan pada beton yang sudah terbentuk untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan beton dengan pengujian kuat tekan beton. Kemudian dilakukan pengujian permeabilitas beton yang dilakukan untuk mengetahui seberapa mudah air dan bahan kimia lainnya dapat masuk ke dalam beton. Beton yang tahan terhadap permeabilitas memiliki daya tahan yang lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan. Dilakukan pula pengujian terhadap lingkungan atau kandungan bahan berbahaya untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan dalam beton mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan
dan kesehatan manusia. Dengan melakukan pengujian-pengujian tersebut, maka dipastikan bahwa beton yang dihasilkan memiliki mutu tinggi dan ramah lingkungan serta dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama. Silika atau yang dikenal dengan silikon dioksida merupakan senyawa yang banyak ditemui dalam bahan galian yaitu pasir kuarsa. Terdiri atas kristal-kristal silika yang mengandung senyawa pengontrol yang terbawa selama proses pengendapan. Silika biasa diperoleh melalui proses penambangan yang dimulai dari menambang pasir kuarsa sebagai bahan baku. Silika juga dapat diperoleh dari pemanfaatan limbah pembakaran batu bara atau bubuk batu bara, abu sekam padi, tanah teras, dan yang lainnya. Sebagai bahan campuran pada beton, rongga yang kosong di antara partikel semen akan diisi oleh mikrosilika sehingga berfungsi sebagai bahan penguat beton dan meningkatkan daya tahan atau durability. Silika merupakan bahan tambah yang bersifat aktif bila berukuran sangat halus dan bila dicampur dengan kapur atau semen akan membuat beton memiliki kuat tekan lebih tinggi daripada beton normal pada komposisi tertentu. Sedangkan nanosilika adalah material silika yang sangat kecil per miliar meter. Pengaruh penambahan nanosilika dapat meningkatkan kuat tekan pasta semen, mortar, dan beton, memperpanjang waktu ikat awal dan akhir beton, menurunkan temperatur hidrasi, serta memperkecil porositas pasta dan beton. Pada saat semen dicampur dengan air, terjadi reaksi hidrasi pada semen antara senyawa trisilikat trikalsium dengan senyawa disilikat dikalsium. Senyawa trisilikat trikalsium bereaksi dengan senyawa air, membentuk kalsium silikat hidrat atau semen hidrolik dan kalsium hidroksida atau kapur. Senyawa disilikat dikalsium bereaksi dengan senyawa air, membentuk senyawa kalsium silikat hidrat atau semen hidrolik. Penambahan nanosilika sebanyak 10% untuk menggantikan semen meningkatkan kuat tekan beton umur 56 hari sebesar 21,28% sebesar 53,89 megapascal. Selama proses hidrasi semen atau hidrasi nanosilika, partikel nanosilika berubah menjadi partikel nanosemen selama proses pemampatan beton. Partikel yang lebih kecil menyebabkan jarak partikel menjadi pendek dan lebih padat, sehingga mengurangi sifat permeabilitas beton. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kekuatan tekan beton. Penambahan nanosilika sebesar 10% untuk menggantikan semen meningkatkan kuat tekan beton pada umur 56 hari sebesar 21,28% dari komposisi beton normal, yaitu sebesar 53,89 megapascal. Dari banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa partikel nano membawa pengaruh lebih baik dibandingkan dengan partikel mikron. Dengan diolahnya limbah industri yang mengandung silika cukup tinggi menjadi partikel berukuran nano diharapkan mampu menaikkan kekuatan beton yang cukup tinggi sehingga beton masuk dalam kategori beton mutu tinggi dan mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah industri tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dibuat kesimpulan bahwa karakteristik beton mutu tinggi yang terbentuk memiliki workabilitas tinggi karena partikel nano meningkatkan viskositas fase cair, membantu mencegah terjadinya segregasi dan meningkatkan workabilitas adukan beton. Partikel nano mengisi rongga antara butir kristal semen dan mencegah mobilisasi air bebas sehingga mencegah bleeding. Nanosilika menyebabkan beton menjadi lebih padat karena terjadinya reaksi pembentukan CSH sehingga memiliki kuat tekan yang tinggi. Ikatan agregat partikel nano membuat ikatan yang lebih baik antara agregat dengan semen. Partikel nano memiliki waktu ikat yang panjang dan umur beton yang panjang. Produksi partikel nanosilika dari limbah industri dapat memberikan manfaat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang bebas limbah. Itu tadi presentasi yang dapat kami bawakan pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.